Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yuliani Veronica Ndun, NIM 20030301114, jurusan Sosiologi kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil makalah saya tentang Sosiologi Komunikasi. Sosiologi Komunikasi. Sosiologi sebagai landasan ilmu komunikasi dapat dilihat dari fokus sosiologi yang mempelajari manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sejarah kelahiran sosiologi komunikasi. Asal mula kajian komunikasi di dalam sosiologi bermula dari akal tradisi pemikiran Karl Marx. Karl Marx merupakan salah satu pendiri sosiologi yang beraliran Jerman, sementara Claude Henry Saint-Simon, Auguste Comte, dan Émile Durkheim merupakan ahli sosiologi yang beraliran Prancis. Gagasan awal Karl Marx tidak pernah lepas dari pemikiran-pemikiran Hegel. Hegel memiliki pengaruh yang kuat terhadap Karl Marx. Bahkan Karl Marx mudah menjadi seorang idealisme justru berasal dari pemikiran-pemikiran Hegel tentang idealisme. Karl Marx tua kemudian menjadi seorang materialisme. Menurut Ratzel, pemikiran Hegel yang paling tua dalam melahirkan pemikiran-pemikiran tradisional konflik dan kritis ajarannya tentang dialektika dan idealisme. Dialektika merupakan suatu cara berpikir dan citra tentang dunia. Sebagai cara berpikir, dialektika menekankan pada cara berpikir yang lebih dinamis tentang arti penting dari proses, hubungan, dinamika, konflik, dan kontradiksi. Sejak awal, sosiologi telah menaruh perhatian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan interaksi sosial antara seseorang dan orang lain. Hal yang disebut oleh Comte sebagai sosial dinamik atau kesadaran kolektif oleh Durkheim, interaksi sosial oleh Marx, serta tindakan komunikatif dan teori komunikasi oleh Habermas adalah awal mula lahirnya perspektif sosiologi komunikasi. Konseptualisasi dan ruang lingkup sosiologi komunikasi. Interaksi sosial dalam berkelompok dan bermasyarakat yang oleh Habermas disebut sebagai tindakan komunikasi tidak lain merupakan perspektif sosiologi. Ranah sosiologi komunikasi. Ranah sosiologi komunikasi berbeda dengan studi-studi komunikasi dan sosiologi secara berkeseluruhan. Dengan kata lain, objek sosiologi komunikasi tidak sama dengan sosiologi secara umum dan tidak mengambil objek komunikasi secara utuh. Akan tetapi sosiologi komunikasi menjembatani studi sosiologi dan studi komunikasi. Jembatan itu dibangun berdasarkan kajian sosiologi tentang interaksi sosial yang dalam sosiologi juga dikenal dengan subkajian masalah-masalah komunikasi, dan kemudian menariknya ke dalam studi komunikasi yang berkaitan erat dengan sosiologi, yaitu studi-studi media, dampak media maupun perkembangan teknologi komunikasi. Objek sosiologi komunikasi. Setiap bidang ilmu dalam rumpun ilmu-ilmu sosial memiliki objek kajian formal yang sama, yaitu manusia. Manusia adalah objek yang tidak pernah habis dibahas dari berbagai aspek dan sudut pandang dalam konteks mikro, makro, fisik, metafisika, bahkan dalam konteks spiritualnya. Objek formal manusia yang dimaksud adalah dalam konteks individu, kelompok, masyarakat, dunia, serta aspek-aspek sosiologi yang menggitarinya. Ranah sosiologi komunikasi berada pada wilayah individu, kelompok, masyarakat, dan sistem dunia, di mana ranah ini bersentuhan dengan wilayah lain seperti teknologi, telematika, komunikasi, serta interaksi serta budaya kosmopolitan. Kompleksitas sosiologi
Komunikasi selain bersifat interdisipliner dan terbuka terhadap sumbangan disiplin ilmu lain seperti budaya, ekonomi, agama, hukum negara, sampai pada teknologi. Objek sosiologi komunikasi adalah manusia yang menekankan pada aspek aktivitas manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan aktivitas sosiologi yaitu aspek sosiologi dan komunikasi. Aspek ini merupakan aspek dominan dalam kehidupan manusia bersama orang lain. Aspek lainnya adalah telematika dan realitasnya. Sekian dan terima kasih.